Halo, ketemu lagi dengan saya Muhammad Satori untuk belajar bagaimana cara ngolah sampah. Kali ini di pagi yang cerah ini saya akan mengajarkan kepada semuanya bagaimana cara ngolah sampah organik. Salah satu cara untuk ngolah organik adalah dengan metode bata terawang. Bata terawang adalah metode yang simple, murah, kemudian juga semua orang mungkin bisa melakukan. Ini adalah gagasan yang awalnya dari Pak Sobirin yang kemudian dikembangkan di sini, di RW sini. Dan ini menjadi ciri khas bagaimana cara mengolah sampah organik di RW ini. Tapi sekarang metode bata terawang ini sudah dikembangkan di berbagai tempat, di berbagai kota kabupaten, tidak saja di Jawa Barat, tapi di berbagai kota di Indonesia. Dan kali ini saya akan mengajak para penonton sekalian untuk melihat satu kegiatan pelatihan bagaimana mengolah sampah organik dengan bata terawang. Mari kita saksikan bersama-sama. Untuk bisa melakukan pengolahan sampah organik dengan bata terawang tentunya harus dilakukan pelatihan. Pelatihan langsung praktek masyarakat maupun aparat pemerintahan dan siapapun tentunya yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Ini pada saat praktek dilakukan diikuti oleh masyarakat yang ada di RW 22 dan pelatihan dimulai tentunya dengan meminta kepada seluruh peserta mengambil sampah organik. Ini supaya para peserta tahu jenis sampah organik itu seperti apa, karena seringkali juga kita tidak tahu ya sampah organik itu apa saja sih sebenarnya. Secara umum sampah organik itu ada dua kelompok ya. Ada sampah taman. Sampah taman ini berupa daun, rumput, begitu, atau potongan-potongan taman begitu. Dan kelompok yang kedua adalah sampah dapur dan sisa makanan. Kalau kelompok yang pertama sampah taman itu tidak mudah busuk ya, tidak mudah bau. Sedangkan kalau sampah organik dapur, sisa makanan itu biasanya mudah bau. Oleh karena itu tidak boleh disimpan di rumah lebih dari 24 jam. Nah, pengolahan sampah organik dengan bata terawang bisa dilakukan baik untuk sampah taman maupun sampah dapur. Sampah organik yang telah dikumpulkan kemudian masukkan ke dalam bata terawang, baik oleh warga sendiri maupun oleh petugas. Kalau dalam pelatihan ini saya mencoba membiasakannya warga untuk memasukkan sendiri sampah organiknya ke bata terawang yang sudah disediakan. Seperti ini. Nah, jadi untuk lebih mempercepat ya proses dekomposisi, proses pengomposan, ini biasanya ditambah bakteri tertentu. Bakteri ini bisa kita beli di pasaran, itu ada beberapa merek tentunya. Nah, atau kita bikin sendiri ya dengan mall. Nah, kalau beli dari toko supaya kita bisa menghemat uang, biasanya kita encerkan dari 1 liter menjadi kira-kira 75 liter.
Setelah kita encerkan, kita biarkan 24 jam, kemudian baru kita siramkan ke dalam bata terawang yang tadi sudah diisi sampah. Tujuannya adalah untuk menambah pasukan bakteri sehingga proses pembuatan kompos berlangsung dengan lebih cepat, begitu ya. Ini adalah penyiraman, biasanya dilakukan ya kira-kira 2 hari sekali. Kalau musim kemarau biasanya setiap hari. Siram hingga merata dengan menggunakan embrat. Nah, kemudian pengomposan yang benar itu temperatur naik, jadi kita bisa cek, masukkan tangan kita gitu ya ke paralon yang ada di bata terawang, yang bisa kita rasakan apakah suhunya meningkat atau tidak. Setelah 5 minggu ya minimal kira-kira, maka kemudian kompos bisa kita panen ya. Jadi di bagian bawah bata terawang ada pintu kecil yang bisa kita gunakan untuk memanen kompos. Caranya kita buka pintunya ya, dia nanti kita keruk saja sedikit demi sedikit kompos yang sudah matang begitu. Jangan, kalau di situ terlihat ada seperti kecoa kecil ya, nggak usah takut lah gitu. Jadi ini kira-kira setelah 5 minggu kita membuat kompos, kita lakukan panen. Ini adalah cara menyaring ya atau ngayak kompos yang sudah matang, dan kalau kita perhatikan ini adalah hasilnya, kompos yang sudah matang. Jadi kompos itu mirip seperti tanah gitu ya, dan ini disebutnya adalah biofertilizer. Di kompos itu sebetulnya bukan pupuk tapi biofertilizer, ini untuk mengembalikan unsur hara di dalam tanah, dan ini bisa kita pakai untuk media tanam. Jadi kalau dipakai untuk media tanam itu kira-kira perbandingannya 50% tanah, 50% itu kompos. Bisa juga dicampur dengan kohe ya, kotoran hewan gitu atau pupuk kandang dengan komposisi tertentu untuk menambah unsur N gitu ya. Jadi ini adalah gambaran kompos yang sudah jadi. Kompos yang sudah jadi, kalau tujuannya untuk dijual, bisa kita kemas dengan kemasan 5 kilo barangkali gitu ya, atau 3 kilo tergantung maunya kita gitu ya. Tapi kalau misalnya mau dimasukkan ke karung saja nggak apa-apa untuk kebutuhan sendiri. Jadi kalau tujuannya kita akan jual, bisa kita kemas dengan menggunakan kemasan plastik atau karung gitu, atau apapun yang lebih ramah lingkungan, tentunya itu akan lebih bagus. Ini adalah contoh kemasan kompos yang sudah jadi. Kalau mau dijual juga silahkan, atau mau jadi souvenir juga boleh gitu ya, atau mau jadi dikonsumsi atau digunakan sendiri juga tidak ada masalah gitu ya. Tapi kalau dikemas begini tentunya itu akan lebih praktis kalau kita mau dijual begitu ya, atau untuk souvenir. Apabila kita sudah punya kompos yang dihasilkan sendiri, saya sih menyarankan untuk digunakan sendiri ya untuk media bertanam, dan kita bisa melakukan penanaman sendiri ya, terutama untuk kebutuhan sayur mayur itu bisa kita lakukan. Kita bisa beli bibitnya ya, seperti di toko pertanian itu saya kira banyak dijual. Kemudian tahap pertamanya adalah kita melakukan penyemaian seperti ini. Jadi kira-kira kalau sudah setinggi 10 cm baru kita bubun namanya, supaya akarnya lebih kuat gitu ya. Ini cara membubunnya, cabut satu persatu ya tanaman yang sudah kita semai, cabai atau apapun yang kita ingin tanam gitu, dan masukkan ke dalam bubun ya. Bubun itu terbuat dari daun pisang ya, yang kita rangkai sedemikian rupa sehingga menjadi seperti polybag kecil. Kita juga bisa memanfaatkan barang-barang bekas sebetulnya ya, misalnya plastik gitu ya untuk membubut.
Nah, setelah itu baru kita tanam, baik itu kalau sudah dibubun ya, dibiarkan kira-kira 2 minggu. Kemudian kita tanam baik itu di tanah langsung maupun kita tanam dengan menggunakan media polybag misalnya gitu. Jadi kira-kira seperti itu cara penggunaan kompak.